Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kompleksitas algoritma, ya, di mana ukuran kecepatan suatu algoritma itu tidak relevan jika diukur dalam satuan waktu detik atau menit misalkan. Disepakati di dunia internasional kecepatan suatu algoritma diukur dengan sebuah istilah yang dinamakan kompleksitas algoritma. Nah, kompleksitas ini merupakan fungsi daripada inputan atau masukan yang diberikan kepada algoritma itu. Beberapa algoritma yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu itu mudah memahaminya. Seperti yang pertama, yang paling jadi impian semua programmer itu adalah kompleksitas konstanta. Jadi kompleksitasnya selalu, ya namanya konstan, selalu tetap gitu, tidak bergantung kepada seberapa sedikit atau banyak datanya, kecepatannya konstan. Yang kedua, yang linear itu sebanding, ya. Jadi ya kalau datanya sedikit programnya akan cepat, yang kalau datanya banyak ya banyak. Yang ketiga itu kuadratis atau pangkat 3, 2 n pangkat 2 atau n pangkat 3 dan seterusnya. Itu lebih lambat gitu daripada algoritma yang disebutkan sebelumnya. Lalu ada yang polinomial 2 pangkat n. Nah, ini yang paling lambat. Nah, kalau yang kuadratis, yang n pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya, itu membayangkannya atau menurunkannya dari mana munculnya kompleksitas bernilai seperti itu mengumpulnya mudah. Kalau ada loop sebanyak n kali, nah itu berarti linear. Kalau ada loop, di dalam loop itu pangkat 2 n-nya. Kalau ada 3 loop yang berada saling mengisi gitu ya, itu maka ya n pangkat 3. Nah, ada satu lagi algoritma yang cepat tapi agak susah membayangkannya, yaitu kompleksitas yang logaritmik, dikodekan dengan logaritma basis 2 dari n, ya, dimana n ini adalah banyaknya data. Ini cukup cepat, ya tidak cepat konstan tentunya, yang tidak tergantung pada n, tetap tergantung pada n, tapi nilai ketergantungannya itu merupakan fungsi logaritma, ya, jadi berbasis 2 di pemrograman komputer. Nah, itu mudah untuk membayangkannya, menghitungkannya. Kalau saya berikan sebuah contoh populer, namanya binary search, pencarian binary, ya. Algoritmanya akan saya tuliskan sebagai berikut. Pada prinsipnya algoritma binary search itu bekerja seperti ini. Jadi kalau kita tidak mencari suatu nilai di suatu daftar, itu tidak mencari satu-satu mulai dari awal, kedua, ketiga dan seterusnya sampai akhir. Ya, binary search tidak bekerja seperti itu. Jadi
Cuma syaratnya algoritma pencarian yang cepat ini itu hanya bisa dilakukan kalau datanya sudah terurut, ya, boleh urut menaik ascending maupun urut menurun descending. Jadi pencarian tidak dilakukan dari awal tapi dari tengah. Jadi berapapun panjang data yang dicari itu diambil titik tengahnya, data tengahnya. Kalau genap, karena genap nggak ada titik tengahnya, maka ya boleh dibulatkan ke bawah atau ke atas. Nah, tengahnya ini itulah yang mula-mula akan dicek apakah sama atau tidak dengan yang dicari. Ya, kalau sudah sama, ya syukur, alhamdulillah, program berhenti, selesai pencarian. Tetapi kalau tidak sama, ada dua kemungkinan. Yang dicari ini masih lebih kecil dari data tengah itu atau sudah lebih besar. Nah, kalau yang dicari ini sudah lebih besar dari nilai tengah daftar tadi, maka separuh bawah itu bisa dilupakan karena datanya nggak mungkin ada di situ. Datanya ada di separuh atas. Ya. Dan sebaliknya, jika yang dicari ini nilainya masih kurang dari nilai tengah daftar tadi, maka bagian atas, separuh atasnya itu bisa dilupakan. Dicari di separuh bagian bawah. Ya. Katakanlah pencarian di separuh bagian bawah. Nah, bagaimana mengulangi pencarian itu agar nilainya didapatkan atau tidak gitu ya. Nah, separuh bagian bawah tadi itu diambil lagi, artinya diulang lagi proses seperti awal, tapi dengan batas bawah dan batas atas yang berbeda, separuhnya ya. Diambil lagi tengahnya untuk dilihat apakah sudah sama dengan yang dicari. Sekali lagi, kalau sudah sama, ya udah, programnya selesai. Tapi kalau tidak sama, itu akan dicari tergantung pada nilainya, nilai yang dicari tadi. Apakah sudah lebih besar dari yang daftar yang ada di tengahnya, tengah baru tadi ya. Kalau sudah lebih besar berarti bagian bawahnya bisa dilupakan. Ya, atau sebaliknya. Nah, begitu seterusnya. Kalau belum ketemu, pengulangan dilakukan dengan selalu memecah daftarnya menjadi dua bagian, bagian atas atau bagian bawah, tergantung pada nilai tengahnya. Sudah apakah yang dicari ini sudah lebih besar dari nilai tengah tadi atau masih lebih kecil. Nah, itu diputuskan akan mencari ke kiri atau ke kanan. Ya, sampai tinggal dibelah-belah terus sampai tinggal satu. Kalau itu sudah satu dan ternyata nilainya tidak sama dengan yang dicari, berarti memang data yang dicari itu tidak ada di daftar. Ya, begitu kira-kira gambarannya. Akan saya berikan ilustrasi contoh ya, dan bagaimana nanti algoritmanya. Misalkan saya punya sebuah daftar ya, yang isinya 8 aja biar nggak terlalu panjang-panjang menjelaskannya. Sebuah daftar yang nilainya katakanlah 3, 5, 7, 10, 11, 13, 17,
Saya hendak mencari suatu nilai C di daftar ini. C itu kita ambil contoh yang ada ya, kita hendak mencari 13 misalkan. Nah, langkah awal dari algoritma binary search itu adalah mencari nilai tengahnya ya. Ini dibagi dua ya, jadi titik tengahnya di sini ya, maka nilai tengahnya bisa diambil dibulatkan ke bawah atau ke atas. Kita sepakati aja dibulatkan ke atas ya. Nilai tengah atau nilai yang ada di tengah daftar itu ketemunya adalah 11 ya. Nah, 11 sama enggak dengan 13? Enggak kan? Ya. Maka kalau tidak sama, ditanyakan lagi atau dicek lagi apakah nilai di tengah ini sudah lebih besar dari yang dicari atau lebih kecil. Ketemunya adalah 11, yang dicari ada 13, maka 11 ini masih lebih kecil dari 13. Atau dengan kata lain, yang dicari itu sudah lebih besar dari nilai tengahnya. Maka pencarian akan dilakukan di atas, separuh bawahnya bisa dilupakan. Oke, saya tulis lagi. Jadinya kita punya 4 atau 3 ya, karena ini kan udah dicari, nggak usah dicari lagi. Ketemu 3 ketemu daftar dengan panjang tinggal 3, isinya adalah tetap ya, saya copy ya, 13, 17, 19. Nah, cara yang sama diulangi lagi, mencari nilai tengah dari daftar yang ada. Terlihat di sini nilai tengahnya ketemu 17 ya. 17 ini sama enggak dengan 13? Enggak kan? Karena enggak sama, dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah 13 ini lebih besar dari nilai yang di tengah? Nilai tengah 17, yang dicari adalah 13. Karena 17 lebih besar dari 13, maka pencarian akan dilakukan di kiri, di bawah, di bagian bawah. Bagian atasnya bisa dilupakan. Nah, tinggallah kita punya satu daftar yang isinya 13 ya. Apakah karena sudah bernilai 1, maaf karena sudah tinggal 1 isi dari daftarnya, maka langsung dilakukan pengecekan apakah isinya itu sama dengan yang dicari. Jikalau ya, maka jawabannya adalah ya, ketemu jika sama. Nah, kalau tidak sama, ya berarti nggak ada, karena satu ini udah nggak bisa dipecah lagi dari bawah menjadi bawah dan atas. Ya sudah, berhenti dengan kesimpulan
Kalau ini nilainya 313 lah ya, dengan kesimpulan bahwa nilai yang dicari itu tidak ada di daftar. Selanjutnya akan kita analisis algoritma ini untuk permasalahan yang sama, untuk mencari suatu nilai yang tidak ada di daftar. Nah, kalau tadi kita mencari nilai 13 yang ada, sekarang saya akan mencoba mencari nilai 8 lah yang dicari. Oke, algoritmanya tetap sama, dibelah jadi dua, dicek nilai tengahnya apakah sudah sama. Kalau sudah ya sudah ketemu. Kalau belum, dicek lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi ketemunya 11 dan ternyata 11 itu sudah lebih dari yang dicari, karena yang dicari 8. Maka bagian atas dari daftar itu bisa dilupakan ya. Jadinya pencarian akan dilakukan di bagian bawah. Saya copy lagi ya, 3, 5, 7, 10. Cara mencarinya tetap dicari nilai tengahnya ya. Nilai tengahnya nilai yang ada di tengah maksud saya, itu ketemunya 7 ya, nilainya ketemunya 7. Maka karena 7 itu masih lebih kecil dari yang dicari, yaitu 8, maka bagian bawahnya bisa dilupakan ya. Dicari di bagian atas, lalu dibelah dua lagi, ketemunya tinggal 1, nilainya 10. Dan 10 ini tinggal 1 nilai, 10 juga sama dengan yang dicari ya. Jadi pencariannya memberikan hasil bahwa nilai yang dicari itu tidak ada di daftar, karena terakhir ketemunya 10. Terakhir itu kalau dari daftar yang banyak tadi tinggal 1 ya, begitu ya, tidak ketemu jawabannya. Agar bisa diimplementasikan dalam pemrograman komputer, maka apa yang saya uraikan tadi, langkah-langkah binary search tadi, itu harus di langkah awalnya dituliskan dulu dalam bentuk algoritma ya. Lalu nanti akan kita analisis sampai menemukan bahwa kompleksitasnya logaritma n ya. Kita mulai ya. Jadi kita punya daftar D ya, yang nilainya seperti itu tadi. Lalu kita punya nilai C yang dicari. Agar kita bisa selalu tahu batas pencariannya, kita harus memberikan variabel ya, mendefinisikan variabel yang menyatakan batas bawah dan batas atas dari pencarian. Jadi saya beri nama atas dan bawah gitu ya. Ini batasnya. Oke, kita mulai dari mendefinisikan ini. Langkah awalnya, langkah dasar dari algoritma binary search itu adalah selalu mengulang-ulang gitu ya. Jadi kita pakai aja perintah
pengulangan, kalau nggak salah namanya while. Berapa kali pengulangannya kita nggak tahu ya, karena tergantung pada hasil pencariannya ya. Anggap aja agar pengulangannya bisa terjadi, dibuat aja while 1, jadi mengulang selama-lamanya. Kita batasi pengulangannya dengan kurung kurawal. Nah, langkah pertama itu adalah ngecek apakah nilai tengahnya itu sudah sama dengan yang dicari. Nah, mencari nilai tengahnya itu kan bawah atas dibagi 2, ya kan? Jadi tambah lagi satu variabel indeks itu yang sama dengan bawah ditambah atas dibagi 2 ya. If DI kurang dari yang dicari ya. Jadi isi dari yang di tengahnya tadi itu kurang dari, lebih kecil dari yang dicari, maka sebentar maka pencarian akan dilakukan di bagian atas ya. Jadi batas bawahnya diubah menjadi I plus 1, karena I nya kan nggak perlu dicek lagi. Dan bawah sama dengan I plus 1. Oke. Tapi sebaliknya, jika isi dari daftar itu yang ada di tengah lebih besar dari yang B, maka batas atasnya itu adalah tengah minus 1. Atas sama dengan I min 1, ya kan? Nah, ini else-nya sorry, satu lagi if-nya ya. If DI sama dengan yang dicari, then ya kita print lah, ketemu. Else-nya print tidak ada.
sekarang mari kita analisis algoritma ini, bagaimana bisa menurunkan atau mendapatkan hasil kok logaritma n gitu ya. Jadi untuk inisialisasi ini ya 1, 2, 3, 4, maka ini ada 4 langkah. Lalu ada pengecekan while, ini 1 langkah. Enggak usah saya kasih kali ya, biar enak nanti menjumlahnya. Nah, kemudian loop besar ini kita belum tahu, karena di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 4 sorry, karena ini kan if itu kan bisa ini atau ini, kedua-duanya 1 langkah, nggak ada yang lebih buruk dari yang lain. Maka di dalamnya ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4, berarti ada 4 tambah 1 tambah 4 9. Cuma ini ngeloop. Nah, kapan loop itu akan berhenti? Ya, berhentinya adalah syarat berhenti dari algoritma itu adalah jika i-nya sama dengan 1. Nah, jadi karena kan loop tapi kan selalu menyusut gitu, selalu dibagi 2. Nah, berhentinya itu ketika sudah tidak bisa dibagi lagi alias 1, karena 1 kan yaitu terakhirnya gitu. Dari langkah yang saya uraikan tadi, kalau 8 itu ketemu ataupun tidak ketemu, itu maksimal langkahnya 3 kali. Jadi bisa diinterpolasi. Kalau 4 itu 2 kali pencarian, kalau 2 itu ya 1 kali, kalau 16 akan ketemu 4 kali. Nah, perbandingan angka ini itu kan sama dengan logaritma basis 2. Itu akan sama dengan ini. Ya. Jadi itu ya, munculnya nilai logaritma atau fungsi logaritma dari pencarian yang namanya binary search. Oke, bisa dipahami sampai sini. Mungkin ini perlu dipelajari lebih teliti ya. Anda harus melihatnya lebih detail lagi dari algoritma dan juga uraian analisisnya ya, karena nanti ada satu lagi algoritma yang punya mengandung salah satunya itu fungsi logaritmik ya, namanya insert sort ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan di grup WA kelas ini ataupun japri ke saya, tidak apa-apa ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali dan terus
tetap jaga kesehatan ya.